أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit berkenaan dengan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam syurga, kemudian ashabul yamin, kelompok kanan yang masuk ke dalam syurga, berikutnya ashabus shimal, kelompok kiri yang masuk ke dalam neraka, kemudian yang masuk dalam neraka lagi adalah ad-dallun al-mukadzibun, yaitu orang-orang yang sesat dan pembohong. Di paruh terakhir dari Ramadan ini, sebagaimana kita pahami bersama, adalah paruh di mana itqum minan nar, Allah memerdekakan hambanya dari api neraka dan memasukkan ke dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu ya Allah, kemudian kami mohon kepadamu syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami berlindung kepadamu ya Allah dari pedihnya azab neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf, kita coba mengkaji syurga, berikut nama-nama syurga dan siapa saja yang akan masuk ke dalam syurga yang dimaksud. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang, tak akan pernah ada kerinduan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-jannatu mushtaqah, syurga itu rindu kepada beberapa kelompok manusia, di antaranya adalah orang yang berpuasa, di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran. Maka di 10 terakhir ini kita coba membuka khazanah keilmuan kita, pemahaman kita terhadap syurga ini. Semoga lahir rasa rindu kita ingin masuk ke dalam syurga, karena tidak ada pilihan lain. Terminal akhir dari perjalanan seorang mukmin kecuali adalah syurga. Saya kira tidak ada yang bercita-cita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Abwabul jannah thamaniyah. Pintu syurga itu ada 8 kata Rasul. Ini diambil dari intisari ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis, kemudian dipadukan, ditemukanlah ada 8 pintu syurga. Yang pertama sekali disebut dengan Babul Aiman. Babul Aiman ini dalam sebuah hadits kursi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adkhilil jannah," masukkan ke dalam syurga, "min ummatika," dari golongan umatmu, "man la hisab alaihi," atau bi ghairi hisab, yang mereka itu tanpa ada hisab sama sekali, tidak diperhitungkan, tidak ada hisab. Dari mana masuk mereka? Minal babil aiman, kata Allah. Jadi mereka akan masuk ke dalam surga ini dari babul aiman. Namun jumlahnya terbatas.
Jumlahnya yang bighairi hisab, yang tanpa hisab ini, 70,000, cuma 70,000 orang saja. Pada pertemuan yang lalu kita membahas as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Orang yang dahulu masuk ke dalam syurga itu thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang-orang terdahulu termasuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan syurga, dan banyak di antara mereka yang masuk ke dalam syurga ini, kemudian sedikit dari orang-orang yang terakhir dari golongan kita ini. Ini bighairi hisab. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa kita semua punya potensi kesempatan untuk masuk dalam kelompok bighairi hisab ini. Yaitu tanpa ada hisab, dipersilahkan segera saja masuk dan memasuki pintu yang disebut dengan babul aiman. Ini yang pertama yang disebut dengan bab yang paling tinggi yang mereka memasukinya itu, yaitu orang-orang yang bighairi hisab, tanpa ada hisab. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita dari kebiasaan setiap hari seorang mukmin. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'didtu li'ibadis salihin." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainur ra'at, yang tidak pernah terlintas oleh atau tidak pernah terlihat oleh matanya, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinganya, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terdetak di dalam hati manusia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ini diperuntukkan khusus kepada orang-orang yang memasuki pintu aiman. Bagaimana kenikmatan orang-orang yang masuk melalui pintu aiman ini? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi yang Allah persembahkan kepada mereka, yang mereka tidak pernah tahu sama sekali bagaimana kenikmatan syurga itu. Adapun yang kita ketahui hari ini, sebagaimana yang pernah kita buka dalam surah Al-Waqi'ah pada pertemuan yang lalu, bagaimana nikmatnya buah-buahan, nikmatnya tempat tidur, nikmatnya tempat duduk, nikmatnya ucapan-ucapan yang mulia, hurun ain, bidadari-bidadari syurga dan lain kenikmatan, itu adalah approaching personality, pendekatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sesuai dengan kemampuan kadar manusia berfikir. Namun lebih dari itu, kenikmatan itu mala ainur ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dalam hati manusia tidak pernah terdetak sedikit pun nikmat itu. Karena nikmat ini terus bertambah dan bertambah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadi yatawadda fayablig fayusbigh al-wudu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Tidaklah seorang mukmin, salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, kalian berwudu, kemudian kalian menyempurnakan wudu. Berwudu, kemudian sempurnakan wudu. Kemudian setelah berwudu, kalian ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah. Kecuali Allah akan membukakan pintu baginya, pintu-pintu surga yang 8 model itu. Jadi ada 8 pintu surga, semuanya ini dibuka, diperuntukkan bagi orang-orang yang menyempurnakan wuduknya. Jadi tidak dipandang remeh ini urusan wuduk, karena wuduk ini luar biasa sekali, sebentar kita akan jelaskan. Kemudian kata Rasulullah, yudkhilu ma min ayyuhasya. Kemudian Allah persilahkan orang ini untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Para jemaah yang dirahmati Allah, ternyata dari 8 pintu ini yang memasukinya bebas masuk kemana saja, yaitu orang yang menyempurnakan wuduknya. Karena dalam hadis lain disebutkan juga, nanti akan nampak beda orang yang beriman dengan kualitas yang paling hebat di antara mereka, yaitu orang yang paling baik wuduknya. Sehingga Rasulullah mengecam orang yang berwuduk itu tidak sempurna. Misalnya, mata kakinya itu tidak terbasuh semuanya, kemudian sikunya juga tidak sampai ya dalam berwuduk, maka ini orang yang diancam masuk ke dalam neraka. Fasbighil wudhu, sempurnakan wudhu kalian. Karena ada dalam satu riwayat ada seorang yang berwudhu begitu-begitu saja, kemudian Rasulullah menyuruh mengulanginya beberapa kali sampai sempurna wudhunya. Ya, jadi wudhu ini adalah merupakan dia cahaya yang terang benderang bagi seorang mukmin nanti di hari akhir ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Babul Aiman ini pintu yang tertinggi, yang kualitasnya luar biasa sekali tentunya, yang Allah Subhanahu wa taala persilahkan masuk kepada hamba-hambanya yang bighairi hisab, tanpa ada hisab. Baik, yang kedua, pintu syurga disebut dengan babus salah, yaitu pintu salat. Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir dari seorang hamba yaitu salat. Kalau salatnya baik, maka yang lain akan menyertai. Tapi kalau salatnya tidak baik, belum baik, maka yang lainnya tunggu dulu. Salat wajibnya masih ada sedikit compang-camping, maka akan di-backup, ditutupi oleh salat-salat sunat. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebahagian malam bangunlah kalian, bangunlah, salat tahajud. Bertasbihlah kamu, berzikirlah. Semoga nanti asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika kamu dibangkitkan oleh Allah, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yang mulia. Nafilah ini adalah added value, nilai tambah bagi kita. Mungkin dalam salat wajib kita ada sedikit kemana pikiran kita tidak khusyuk. Ada yang tidak tertib yang kita laksanakan, ada cacatnya. Maka ketika diminta pertanggungjawaban tentang salat ini, lihat dulu salatnya bagus atau tidak. Kalau masih belum bagus, coba lihat ada enggak dukungannya dari salat-salat sunat yang lainnya. Maka dia akan menutupinya. Maka betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di setiap salat itu, ya, salat wajib ini ada salat sunat yang membackup-nya. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Untuk apa ini? Untuk membackup yang wajib ini supaya yang sunat ini bisa menyertainya nanti ketika mempertanggungjawabkan kita semua di hadapan Allah tentang ibadah salat ini. Maka orang-orang yang muqimus salah, ya. Jadi ada orang yang mengerjakan salat. Ada orang yang mendirikan salat. Ini akan beda. Jadi ketika perintah aqimus salah, dirikan salat, artinya jadi muqimus salah seperti doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah
Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai orang yang berkarakter, yang senantiasa benar-benar mendirikan salat. Bukan orang yang mengerjakan salat, karena mengerjakan salat ini sudah cukup rukun, wajib, sunat, yang lain sebagainya sudah selesai. Dimulai dengan niat takbir, diakhiri dengan salam, maka sudah selesai. Kewajibannya selesai. Tapi apakah dia dinamakan muqimus shalah, orang yang mendirikan salat? Ya, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku juga. Nah, orang-orang yang punya karakter salah yang sebenarnya, kalau di dalam salat dia mengucapkan kalimat yang baik, maka di luar kalimat yang baik pun terucapkan baginya. Kalau dalam salat dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di luar salat pun dia harus fokus. Apa fokus kita? Maka fokus kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang salat kita, yang pengorbanan kita, semuanya adalah hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan mungkin kita mengambil hak orang lain, sehingga tidak akan mungkin kita untuk mencaci orang lain, meremehkan orang lain. Karena apa? Karena fokus kita semuanya adalah ibadah. Maka ibadah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang kita laksanakan, ya, kita mengharapkan ridha Allah dan Allah ridha kepada kita, maka itu namanya ibadah. Li khutwatin hasanah, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid ini adalah kebaikan. Langkah saja itu sudah ibadah. Apalagi salat. Salat itu sudah memang ibadah. Maka tidak ada agama yang mengatur sedetil yang diatur di dalam Islam. Kita makan minum. Makan minum itu untuk mencukupkan nutrisi tubuh kita. Tetapi ketahuilah, maaf, hewan-hewan juga dia makan untuk mempertahankan hidup. Orang-orang kafir juga makan untuk mempertahankan hidup. Tetapi harus bedalah kita dengan mereka. Karena apa? Kita makan itu dengan menyebut nama Allah. Kita akhiri menyebut nama Allah. Maka makan kita itu akan menjadi ibadah. Tidak sampai di situ saja. Masuk WC pun. Masuk WC adalah buang hajat. Tempat yang kotor kita anggap. Sama juga dengan yang lainnya. Tetapi harus tampil beda orang mukmin. Orang mukmin masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita baca doa. Maka maaf, selama berada di dalam WC, kita buang hajat, maka itu menjadi ibadah bagi kita dan kebaikan. Keluar dari WC, ghufranak, Masya Allah. Dan semua kegiatan di WC tadi itu kita buang hajat, itu menjadi nilai ibadah. Kita mengharapkan ridha Allah, Allah ridha kepada kita. Malam hari kita mau tidur, tidur pun diatur bagaimana dalam Islam. Kita berdoa. Ya, apa doa kita? Doa untuk memohon kepada Allah. Bismika Allahumma ahya. Wah. Karena tidur itu adalah kematian. Tidur itu kematian. Siapa yang akan membangunkan kita? Allah Ta'ala bangunkan kita besok. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji bagi Allah yang telah membangkitkan kembali kita dari kematian sejenak tadi malam. Ya. Subhanallah, bukan itu saja, semuanya. Hubungan suami istri, naik kendaraan, dan semuanya diatur sedemikian rupa dalam Islam. Ada dua hal yang paling hebat. Apa itu? Pertama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah pahala yang lebih besar lagi mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan ya kenyang, makan yang mempertahankan hidup, tapi makan menurut sunnah Rasulullah, dan itu adalah pahala besar. Tidur ya tidur, ya, untuk menguatkan tulang belulang kita untuk bisa sehat. Tapi ketahuilah tidur itu mendapat pahala yang besar karena menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanlah dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri.
Karena tangan kanan, orang mukmin makan dengan tangan kanan, sementara syaitan makan dengan tangan kiri. Makan saja dengan tangan kanan adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan makan itu sudah menjadi pahala yang besar bagi kita. Jadi jangan anggap remeh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lakukan, maka kita adalah termasuk orang yang mendapat kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, maka pintu yang dimaksudkan tadi adalah babus salah. Ya, orang yang masuk ke dalamnya, orang yang mempunyai karakter salat yang sebenarnya, bukan hanya melakukan salat. Kemudian yang ketiga, yang akan memasuki satu pintu yang disebut dengan babur rayyan. Babur rayyan ini khusus masuk orang yang berpuasa. Siapa orang yang berpuasa? Yang benar-benar puasa. Bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, ini nggak akan masuk ke dalam sini. Tapi orang yang berpuasa ini, yang puasanya fokus karena Allah Ta'ala, dan dia yakin, as-sawmu li, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, saya yang langsung akan memberikan balasan kepadanya. Orang berpuasa yang sebenarnya fokusnya adalah bukan urusan lapar, bukan urusan makan minum. Ini tolong kita bedakan, ini kebiasaan, maaf ini. Orang yang berpuasa hanya berpikir bagaimana sahur, kemudian apalagi bagaimana nanti berbuka. Saya yakin yang hadir di sini akan berpikir nyontuk pu tapajuh buka puasa. Ya, terutama panitia-panitia puda pegat, kanji rumbi, jampu ngaudung becut dan segala macam, ya, supaya enak waktu berbuka. Sudah boleh, tidak ada masalah. Karena ini bahagian kegembiraan. Tetapi bila ini menjadi fokus, maka ini bukanlah bahagian dari orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu fokusnya bukan urusan makanan. Orang yang berpuasa itu fokusnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Bersahurlah kalian, kata Rasul. Sampai walaupun hanya seteguk jur'ah minal ma, walaupun hanya seteguk air. Artinya tidak ada di situ fokus untuk makanan banyak-banyak. Kemudian Rasulullah katakan, maka berbukalah kamu dengan yang barakah. Walaupun dengan satu butir kurma. Dan itu sudah cukup untuk kita bisa berbuka, ya, membedakan antara kita sedang berpuasa dan tidaknya. Walaupun dengan seteguk air. Zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan tetapnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, orang-orang yang puasa yang seperti ini, maka dia akan memasuki satu pintu nanti yang disebut dengan babur rayyan, yaitu pintu rayyan. Baik, masih ada lainnya ini, mengingat waktu singkat. Ada satu pintu lagi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, yaitu bagi orang-orang yang yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan dengan jiwa mereka. Dan pintu ini disebut dengan babul jihad. Lebih luas para ulama menjelaskan bahwa kalau dulu kita berperang dengan orang-orang kafir, ya, kemudian ketika suasana aman kita tidak berjuang, tidak berperang, angkat senjata dengan orang-orang kafir, maka jihad kita adalah jihad keseluruhan dengan makna secara global. Nah, hari ini kita berpuasa, bahagian dari puasa yang terbesar juga adalah kita jihad. Apa itu? Jihadun nafs. Jihad kita melawan hawa nafsu. Kita mampu mengendalikan diri jiwa kita. Sering kita sampaikan bahwa pada diri manusia ini, ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia punya akal. Dengan akal dia mampu membedakan antara benar dan salah.
Kemudian dari akal ini, manusia itu punya ghadab, emosional. Emosional ini adalah potensi untuk mempertahankan defense, mempertahankan diri kita dari kerusakan, dari ancaman orang lain, terutama untuk agama. Kita mempertahankan agama kita. Kalau tanpa ada emosi sama sekali kita tidak akan bisa mempertahankan agama ini. Agama kita diinjak-injak, dihina oleh orang lain, kita diam saja, ya. Ini kita tidak punya rasa emosi. Maka emosi ini harus dikendalikan oleh akal. Kemudian ada lagi satu lagi syahwat. Syahwat ini adalah hawa nafsu, keinginan. Manusia yang nggak punya syahwat ini manusia yang stagnan. Artinya dia tidak berkembang. Begitu-begitu saja. Manusia yang punya syahwat, keinginan ini manusia yang punya potensi, punya visi dan misi yang jelas dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu, syahwat ini kita jaga, kita pelihara dengan baik. Hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi Allah akan menghiasi kita manusia ini untuk cenderung kita kepada lawan jenis, laki-laki kepada wanita dan sebaliknya. Kemudian Allah memberikan kepada kita anak keturunan, harta benda, sawah ladang, kendaraan dan sebagainya macam, semua harta benda yang Allah berikan, dan ini merupakan kebahagiaan, kesenangan dunia yang sangat sementara. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal, emosional dan syahwat ini, siapa yang mengendalikan ini semuanya? Dikendalikan oleh hati kita. Maka hati ini ya adalah hati yang beriman. Maka hati yang beriman akan mampu mengendalikan ketiga unsur ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu memposisikan masing-masing sesuai dengan porsi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan yang mengendalikan semuanya adalah hati yang beriman. Maka untuk ini orang-orang yang berjihad yang mampu mengendalikan emosinya, sehingga Rasulullah mengatakan la taghdab faraddada mirara, jangan emosi kalian, jangan marah-marah, sampai Rasulullah mengulangi sampai 3 kali, falakal jannah, kamu akan dapatkan surga. Ya. Nah, kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ada hak yang harus diberikan kepada yang halal, maka saat itu hawa nafsunya akan menjadi pahala terbesar baginya. Tapi ketika hawa nafsu ini diberikan kepada tempat yang diharamkan oleh Allah, maka itu akan menjadi malapetaka yang besar baginya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ketika kami mendatangi istri-istri kami mendapatkan pahala? Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapatmu bila kamu datangi wanita yang tidak halal bagimu? Jadi Rasulullah tidak menjawab, tapi Rasulullah membandingkan saja. Kemudian sahabat menyatakan, benar ya Rasul, bahwa itu adalah haram dan itu menjadi dosa. Jadi sampai kepada kita mendatangi istri kita, berhubungan suami istri, itulah merupakan pahala sedekah kebaikan yang luar biasa. Nah, yang intinya adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka akan memasuki satu pintu yang disebut dengan babul jihad.